Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Narfatun Anissa dari Prodi D3 Farmasi kelompok D akan menjelaskan tentang metode pembuatan tablet. Tablet adalah bentuk sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatan, tablet dapat digolongkan sebagai tablet cetak dan tablet gempa. Tablet cetak dibuat dengan cara menekan massa serbuk lembab dengan tekanan rendah ke dalam lubang cetakan. Sedangkan tablet gempa dibuat dengan memberikan tekanan tinggi pada serbuk atau granul menggunakan cetakan baja. Tablet dapat dibuat dalam berbagai ukuran, bentuk, dan penandaan permukaan tergantung pada desain cetakan. Komposisi utama dari tablet adalah zat berkhasiat yang terkandung di dalamnya. Sedangkan bahan pengisi yang sering digunakan dalam pembuatan tablet yaitu bahan penghancur, bahan penyalut, bahan pengikat, bahan pemberi rasa, dan bahan tambahan lainnya. Kelebihan dari sediaan tablet yaitu ringan, mudah dalam pembungkusan, pemindahan, dan juga penyimpanan. Sedangkan dari kekurangannya, kerugian sediaan tablet yaitu beberapa obat tidak dapat digempa menjadi padat dan kompak, dan obat yang rasanya pahit, obat dengan bau yang tidak dapat dihilangkan, atau obat yang peka terhadap kelembapan udara perlu pengapsulan atau penyelubungan sebelum digempa atau memerlukan penyalutan. Ada 3 metode dalam pembuatan tablet, yaitu metode cetak langsung atau gempa, 2 metode granulasi basah, yang ketiga metode granulasi kering. Metode cetak langsung atau gempa adalah pembuatan tablet dengan mengempa langsung campuran zat aktif dan eksipien kering tanpa perlakuan awal terlebih dahulu. Metode ini merupakan metode yang paling mudah, praktis, dan cepat pengerjaannya. Namun, hanya dapat digunakan pada kondisi di mana zat aktif maupun eksipiennya memiliki aliran yang bagus, zat aktif yang kecil dosisnya, serta zat aktif tersebut tidak tahan terhadap panas dan juga lembab. Zat aktif yang cocok untuk metode gempa langsung yaitu yang alirannya baik, kompresibilitasnya baik, bentuknya kristal, mampu menciptakan adhesivitas dan kohesivitas dalam massa tablet. Salah satu eksipien yang banyak digunakan dalam proses cetak langsung adalah mikrokristalin selulosa, karena mempunyai daya ikat tablet yang sangat baik dan waktu hancur tablet relatif singkat. Pembuatan tablet dengan cara cetak atau gempa langsung dilakukan apabila jumlah zat berkhasiat per tablet cukup untuk cetak. Kemudian zat berkhasiatnya dapat mengalir bebas dengan baik, dan zat berkhasiatnya berbentuk kristal yang dapat mengalir bebas, misalnya tablet heksamin, tablet NaCl, dan tablet KMNO4. Metode gempa atau cetak langsung memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Kelebihan dari metode cetak langsung atau gempa yaitu pertama, lebih singkat prosesnya. Karena proses yang dilakukan lebih sedikit, maka waktu yang diperlukan untuk menggunakan metode ini lebih singkat. Tenaga dan mesin yang digunakan juga lebih sedikit. Yang kedua, dapat digunakan untuk zat aktif yang tidak tahan panas dan tidak tahan lembab. Ketiga, waktu hancur dan disolusinya lebih baik karena tidak melewati proses granul, tetapi langsung menjadi partikel. Tablet gempa langsung berisi partikel halus, sehingga tidak melalui proses dari granul ke partikel halus terlebih dahulu. Kekurangannya yaitu pertama, perbedaan ukuran partikel dan kerapatan bulk antara zat aktif dengan pengisi dapat menimbulkan stratifikasi di antara granul yang selanjutnya dapat menyebabkan kurang seragamnya kandungan zat aktif di dalam tablet. Yang kedua, zat aktif dengan dosis yang besar tidak mudah untuk digempa langsung, karena itu biasanya digunakan 30% dari formula agar memudahkan proses pengempaan, sehingga pengisi yang dibutuhkan pun makin banyak dan mahal. Yang ketiga, sulit dalam pengambilan eksipien, karena eksipien yang digunakan harus bersifat mudah mengalir, kompresibilitasnya baik, serta kohesivitas dan adhesivitas yang baik.
Komponen-komponen dalam formulasi tablet Kempa terdiri atas zat aktif, bahan pengisi, bahan pengikat, disintegran, dan lubrikan. Selain itu, tablet dapat juga mengandung bahan pewarna dan lak atau bahan warna yang diabsorpsikan pada aluminium hidroksida yang tidak larut, yang diizinkan, bahan pengaroma, dan bahan pemanis. Metode pembuatan tablet yang kedua yaitu metode granulasi basah. Metode granulasi basah merupakan suatu proses pencampuran partikel zat aktif dan eksipien menjadi partikel yang lebih besar dengan menambahkan cairan pengikat dalam jumlah yang tepat, sehingga terjadi massa lembab yang dapat digranulasi. Metode ini biasanya digunakan apabila zat aktif tahan terhadap lembab dan juga panas. Umumnya, untuk zat aktif yang sulit dicetak langsung karena sifat aliran dan kompresibilitasnya yang tidak baik. Prinsip dari metode granulasi basah adalah membasahi massa tablet dengan larutan pengikat tertentu, sampai mendapat tingkat kebasahan tertentu pula. Kemudian, massa basah tersebut digranulasi. Langkah pembuatan tablet dengan metode granulasi basah pertama yaitu menimbang dan mencampur bahan. Bahan aktif, bahan pengisi, penghancur ditimbang sesuai yang dibutuhkan. Untuk pencampuran, biasanya menggunakan mixer atau blender. Bahan pengisi biasanya laktosa, kaolin, manitol, amilum, gula bubuk. Yang kedua, pembuatan granulasi basah. Agar campuran serbuk mengalir bebas dan merata dari hopper ke dalam cetakan mengisinya dengan tepat dan merata. Biasanya perlu merubah campuran serbuk menjadi granula yang bebas, lembab, mengalir ke dalam cetakan. Yang ketiga, pengayakan adonan menjadi pelet atau granul. Umumnya, granulasi basah ditekan melalui ayakan nomor 6 atau 8. Lalu disalurkan ke dalam fluid bed dryers, dibuat granul dengan menekan pada alat yang dibuat berlubang-lubang. Keempat, pengeringan. Kebanyakan granul dikeringkan dalam kabinet pengering dengan sistem sirkulasi udara dan pengendalian temperatur. Pada metode ini, granul dikeringkan pada keadaan tertutup dan diputar sambil dialirkan udara yang hangat. Pada proses ini, campuran serbuk yang akan dibuat granul diubah menjadi larutan atau suspensis dan disemprotkan. Dikeringkan dalam fluidized bed untuk menghasilkan granul yang seragam dan mudah mengalir. Yang kelima, pengayakan kering. Setelah dikeringkan, granul dilewatkan melalui ayakan dengan lubang lebih kecil dari yang biasa dipakai untuk pengayakan granulasi asli. Yang keenam, pencampuran bahan pelicin. Setelah pengayakan kering, biasanya bahan pelincir kering ditambahkan ke dalam granul. Yang ketujuh, pembuatan tablet dengan kompresi. Cara kerjanya dengan memasukkan granul ke dalam ruang cetakan dan digempa oleh kedua gerakan punch atas dan bawah. Metode pembuatan tablet yang ketiga yaitu metode granulasi kering. Metode granulasi kering sering disebut dengan slugging, yaitu salah satu metode pembuatan tablet dengan cara mengempa campuran bahan kering, yaitu partikel zat aktif dan juga eksipien yang menjadi massa padat yang selanjutnya dipecah lagi untuk menghasilkan partikel yang lebih besar ukurannya atau granul dari serbuk semula. Prinsip dari metode ini adalah membuat granul secara mekanis tanpa bantuan bahan pengikat dan pelarut. Ikatannya didapat melalui gaya. Teknik ini cukup baik digunakan untuk zat aktif yang memiliki dosis efektif yang terlalu tinggi untuk digempa langsung, atau zat aktif yang sensitif terhadap pemanasan serta kelembapan. Metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan mesin slug. Massa serbuk ditekan pada tekanan tinggi sehingga menjadi tablet yang besar yang tidak terbentuk. Kemudian digiling dan diayak hingga diperoleh granul dengan ukuran partikel yang diinginkan. Kemudian menggunakan mesin roll.
massa serbuk diletakkan di antara mesin roll yang dijalankan secara hidrolik untuk menghasilkan massa rata yang tipis, lalu diayak atau digiling hingga diperoleh granul dengan ukuran yang diinginkan. Metode ini digunakan dalam kondisi-kondisi apabila kandungan zat aktif dalam tablet tinggi, zat aktif susah mengalir, serta zat aktif sensitif terhadap panas dan lembab. Langkah dalam metode pembuatan tablet granulasi kering yaitu pertama, penghalusan. Tujuan dari penghalusan adalah untuk memperkecil ukuran partikel zat aktif dan eksipien. Semakin besar ukuran partikel, maka sifat kohesivitas dan adhesivitas antar partikel semakin besar, yang dapat menyebabkan terjadinya pemisahan pada granul. Tahap ini dapat dilakukan dengan menggunakan ball hammer, hammer mill, dan grinder. Yang kedua, pencampuran. Tujuan pencampuran adalah untuk mendapatkan distribusi bahan aktif yang mana merata dan homogen. Tahap ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat planetary mixer, twin cell, dan blender. Yang ketiga, slugging. Campuran serbuk ditekan ke dalam cetakan yang besar dan dikompakkan dengan punch berpermukaan datar. Massa yang diperoleh disebut slug. Yang keempat, pengayakan. Massa basah dibuat menjadi granul dengan melewatkannya pada ayakan berukuran 6-12 mesh yang disebut oscillating granulator atau Fitzmill. 5. Pengayakan. Ukuran granul diperkecil dengan cara melewatkan pada ayakan dengan porositas yang lebih kecil dari yang sebelumnya. Yang keenam, penambahan penghancur dan lubrikan. Proses selanjutnya yaitu proses pencampuran granul-granul dengan penghancur dan lubrikan menggunakan twin cell blender atau mixer lainnya. Yang terakhir adalah pengempaan massa cetak berupa granul menjadi tablet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.